Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Zara Aldriani mewakili kelompok Wonderful atau kelompok 3. Di sini juga saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi. Kelompok kami terdiri dari Koko Wisnolanko, Desi Amelia Sari, Arinda Kusuma Wardani, India Zara Aldriani, Susi Puspitarini, Tiara Salsabila Dinasti, Tita Nurfaida, dan juga Wisnu Yugo Febianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami dengan Travel Wonderful Tour and Travel. Di sini juga kami telah memiliki logo pribadi dengan moto Excellent Services Happy Holiday. Selanjutnya silahkan kepada Wisnu Yugo Febianto. Terima kasih kepada Saudari Indi. Oke, selanjutnya adalah mengenai profil company. Nah, di sini CV Wonderful Tour and Travel didirikan pada tahun 2021. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelayanan perjalanan. Nah, di sini kami melayani perjalanan wisata ke seluruh daerah di Provinsi Lampung dan penerbangan domestik. Tidak hanya wisata tour and travel, tidak hanya wisata secara offline, kami juga telah memiliki layanan wisata online atau virtual tour. CV Wonderful Tour and Travel telah dilengkapi dengan sistem online sehingga memudahkan wisatawan dalam pelayanan dan transaksi. Itu pertama, visi menjadi penyedia jasa tour and travel yang memberikan pengalaman terbaik dan tak terlupakan bagi wisatawan. Ekonomi daerah. Untuk misi, satu adalah menghadirkan kegiatan operasional dan layanan dengan praktis industri terbaik. 2, memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. 3, meningkatkan profit dan pengembangan produk. Dan yang terakhir adalah memberikan timbal balik bagi investor, pemasok, jasa, dan masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Desi. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang perusahaan. Pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan operasional usaha tour and travel. CV Wonderful Tour and Travel berusaha beradaptasi dengan keadaan untuk mengembalikan kegiatan operasional dan membangkitkan kembali industri pariwisata dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Oleh karena itu, perusahaan kami membentuk sistem perjalanan baru dengan pemesanan online dan juga virtual tour, dan pembatasan jumlah wisatawan serta pembatasan durasi perjalanan. Yang selanjutnya adalah data perusahaan. Nama perusahaannya adalah CV Wonderful Tour and Travel. Bergerak di bidang usaha perjalanan wisata. Untuk jenis produknya itu adalah jasa, dan alamat perusahaan kami berada di Jalan Morotai, nomor 22, Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Wehalin, Kota Bandar Lampung. Untuk nomor telepon sendiri itu 0721 121 4156. Untuk emailnya wonderfultravel@gmail.com. Untuk bank perusahaan kami yaitu Bank BRI atas nama CV Wonderful Tour and Travel. Bentuk badan hukumnya berbentuk CV. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indi Azhara Aldriani. Baiklah, terima kasih Saudari Desi. Saya Indi Azhara Aldriani akan memaparkan tentang struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri, yang pertama ada Presiden Direktur, atau saya sendiri sebagai Presiden Direktur yang bertugas untuk membimbing serta mengawasi seluruh kegiatan operasional dengan membawahi 3 manajer. Yang pertama yaitu manajer pemasaran dengan Koko Wisnolanko yang membawahi staf pemasaran dan humas, yaitu Susi Puspitarini. Yang kedua ada manajer produk, Tiara Salsabila Dinasti, yang dengan membawahi staf tour operation dengan Wisnu Yugo Febianto, dan juga staf tiketing yaitu Erlinda Kusuma Wardani. Untuk manajer ketiga yaitu ada manajer administrasi dan keuangan dengan Tita Nurfaida, dan dengan membawahi staf akunting yaitu Desi Amelia Sari. Struktur organisasi telah kami diskusikan dengan musyawarah sehingga semua tempat dan juga jabatan kami ambil sesuai dengan kemampuan. Untuk selanjutnya silakan kepada Susi sebentar ini.
Baik, saya Susi Puspitarini. Saya akan menjelaskan lokasi usaha dari Wonderful Tour and Travel. Jadi, lokasi usaha kami berada di Jalan Pulau Morotai, nomor 22, Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Lokasi kami cukup strategis, dan lokasi kami ini berada di pinggir jalan sehingga mudah diakses oleh para konsumen untuk reservasi secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Indi Azahra. Ya, saya India Zeraldiani. Di sini saya akan membahas tentang standar dokumen dan legalitas administratif dari Wonderful Tour and Travel. Kita ketahui untuk membuat suatu perusahaan khususnya travel agent, yaitu mempunyai dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk membuat TDUP. Dari Wonderful Tour and Travel atau perusahaan kami sendiri yang sudah diurus untuk company profile tahun 2021 sesuai dibentuknya perusahaan ini, keanggotaan Asita full member, kerjasama Bank BRI. Dan juga untuk yang sedang kami urus, yaitu dari pas foto hingga TDP melalui OSS. Semuanya sedang kami urus. Silakan selanjutnya kepada Susi Puspitarini. Kemudian saya kembali lagi akan menjelaskan tentang timeline. Timeline merupakan rencana kegiatan yang akan kami lakukan selama 1 tahun. Pada bulan Januari, kami akan mencari lokasi pembelian gedung terlebih dahulu. Ketika kami sudah menemukan lokasi gedung yang cukup strategis, kami akan membeli gedung kantor tersebut. Kemudian pada bulan Maret, pendaftaran standar dokumen legalitas administratif BPW, meliputi NPWP, TDUP, terus NIB, izin lokasi, dan sebagainya. Kemudian pada bulan Juni, promosi produk via Google Ads. Kemudian direct selling ke calon wisatawan, instansi ataupun organisasi. Kemudian kami mempersiapkan untuk high season dan melakukan penjualan 20 produk sold. Kemudian pada akhir tahun, pada bulan Desember, kami join travel exhibition, serta merekrut staf baru. Kemudian kami akan melakukan promo akhir tahun, 10 packs free one, dan persiapan liburan akhir tahun. Kemudian akan dijelaskan oleh Tiara Salsabila. Baik, di sini saya Tiara ingin menjelaskan terkait tentang SOP pelayanan dan SOP perjalanan. Untuk SOP pelayanan, di sini perusahaan kami melakukan standarisasi seperti memberi salam pada tamu, menyapa tamu yang datang, kemudian mempersilakan tamu yang datang, menanyakan keperluan tamu, kemudian meminta tamu untuk mengisi buku tamu, mempersilakan tamu duduk, menghubungi direktur atau staf yang ingin ditemui, dan mengantarkan tamu dengan direktur atau staf yang akan ditemui. Kemudian untuk SOP perjalanan, yaitu yang pertama mempersiapkan diri untuk pelaksanaan guiding, kemudian yang kedua mempersiapkan materi kepemanduan yang akan disampaikan terkait destinasi tujuan, yang ketiga absensi dan briefing terkait peraturan atau larangan yang harus ditaati oleh wisatawan. Yang keempat, memastikan kenyamanan tamu. Kelima, pembagian kuesioner tentang kepuasan pelanggan. Keenam, mengantarkan wisatawan sampai di titik perpisahan. Dan yang terakhir, membantu memberi solusi jika terjadi keterlambatan kepulangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erlinda Kusuma. Baik, saya Erlinda Kusuma Wardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP penanganan keluhan dan SOP pemasaran. Yang pertama itu SOP penanganan keluhan. Yang pertama mendengarkan keluhan pelanggan. Yang kedua mencatat serta menganalisis keluhan. Memberi solusi penyelesaian. Yang keempat follow up pelanggan yang komplain. Yang kelima mengevaluasi karyawan dan keluhan pelanggan agar tidak terjadi hal serupa. Selanjutnya SOP pemasaran. Yang pertama membuat proposal penawaran paket wisata. Yang kedua memperkenalkan produk dengan melampirkan profil perusahaan di proposal, brosur, media sosial, dan website. Yang ketiga, mengadakan promosi melalui iklan, media sosial, website. Yang keempat, menawarkan dan mempromosi paket wisata. Yang kelima, menjalin kehubungan kerjasama bisnis dengan berbagai stakeholder pariwisata. Yang keenam, menjelaskan benefit yang didapatkan menggunakan jasa perusahaan. Yang ketujuh,
menjelaskan kepada calon customer terkait harga kesepakatan keputusan pembelian dan batas waktu transaksi. Yang ke-8, mempresentasikan paket wisata dengan semenarik mungkin. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wisnu. Terima kasih pada Saudari Erlinda. Selanjutnya adalah marketing plan. Itu yang pertama ada segmenting. Di dalam segmenting terbagi dua, yaitu yang pertama adalah vacation. Nah, di sini customer atau wisatawan yang memilih produk perusahaan kami untuk kepentingan liburan, baik secara individu, kelompok, dan keluarga. Kemudian kedua adalah bisnis. Customer atau wisatawan yang memilih produk perusahaan kami untuk kepentingan bisnis perusahaan dapat berupa individu ataupun rombongan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Koko. Baik, terima kasih Saudara Wisnu. Di sini saya Koko Wisnu Olanko akan memaparkan terkait targeting. Oke, di sini kami untuk targeting memilih beberapa target wisatawan seperti pelajar mahasiswa, family outbound, insentif perusahaan, dan masyarakat umum. Alasannya sebab perusahaan kami menyediakan produk ready-made tour yang sudah dirancang sesuai masing-masing target pasar dan juga tailor-made tour menyesuaikan dengan permintaan customer. Oke, untuk selanjutnya yaitu positioning. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu travel consultant, itu untuk membantu customer dalam menentukan tujuan perjalanan seperti jenis transportasi, tanggal biaya, akomodasi yang diperlukan saat perjalanan. Kedua itu virtual tour, menampilkan berupa dokumentasi perjalanan dalam tour sebelumnya untuk memberi gambaran kepada customer bahwa ekspektasi produk yang dipilih seperti dalam tampilan virtual. Selanjutnya itu pelayanan profesional. Perusahaan kami memiliki SDM yang berkualitas yang pastinya dalam setiap produk yang disediakan keselamatan asuransi, kecelakaan, dan kehilangan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan dalam menyelenggarakan program tour. Untuk selanjutnya, harga kualitas terbaik. Kami dapat menyesuaikan harga sesuai dengan budget yang Anda miliki serta dengan kualitas pelayanan terbaik. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tita Nufaidah. Sudah tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Koko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Untuk yang pertama mengenai kekuatan. Dalam bisnis plan kami, kekuatannya yang pertama yaitu pelayanan prima untuk kenyamanan wisatawan, kemudian produk yang menarik dan beragam, harga yang terjangkau dan dapat bersaing, perusahaan terpercaya karena memiliki perizinan, dan kemudian penerapan standar protokol kesehatan. Kemudian untuk mengenai kelemahannya, yang pertama itu terjadinya kesalahpahaman antar staf dan pemasok jasa sehingga menghambat perkembangan perusahaan. Kemudian pembatasan jumlah wisatawan sehingga dapat mengganggu arus keuangan dari perusahaan. Kemudian ketakutan calon wisatawan untuk berwisata kembali. Kemudian terakhir yaitu kekurangannya kegiatan promosi sehingga kekurangannya informasi yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengenai analisis peluangnya, banyaknya destinasi wisata baru di berbagai kota, kemudian keinginan dan kebutuhan akan liburan atau kegiatan bisnis, yang terakhir memiliki banyak relasi karena tergabung dalam ASITA dan ASPBI. Untuk analisis mengenai ancamannya, yang pertama yaitu para pesaing tanpa legalitas dengan penawaran produk serupa, kemudian kebijakan pemerintah terhadap larangan berpergian, kemudian mengenai banyaknya syarat untuk menggunakan jasa transportasi udara, dan menurunnya jumlah penggunaan tour and travel. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indi Azahra. Terima kasih kepada Saudari Tita. Saya Indi Azahra Aldriani akan melanjutkan tentang ancaman. Di sini ancaman untuk yang pertama ada para pesaing tanpa legalitas dengan penawaran produk serupa. Ancaman ini tidak hanya bagi tour travel lainnya, tapi di sini juga meliputi hotel yang menjual paket wisata. Mereka tanpa legalitas lalu menawarkan produk berupa perjalanan wisata. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah untuk larangan berpergian.
Seperti yang kita ketahui sekarang lagi pandemi, maka dari itu pemerintah membuat regulasi untuk melarang masyarakatnya berpergian karena akan menimbulkan keramaian. Yang ketiga yaitu banyaknya syarat untuk menggunakan jasa transportasi udara. Jasa transportasi udara atau maskapai penerbangan atau pesawat, untuk menggunakan jasa transportasi tersebut harus mengikuti semua peraturan. Salah satunya yaitu vaksin dan juga swab. Untuk vaksin dan swab tidak ditanggung oleh pihak travel menggunakan uang pribadi dari wisatawan. Maka dari itu banyak wisatawan yang enggan untuk mengeluarkan biaya tersebut. Yang keempat yaitu menurunnya pengguna jasa tour and travel karena munculnya berbagai online travel sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Susi Puspitarini. Baik, saya Susi Puspitarini, saya akan menjelaskan strategi pengembangan usaha kami. Yang pertama, kami akan menciptakan tren perjalanan wisata yang baru dan juga aman. Kemudian kami akan meningkatkan pelayanan prima atau excellent service kepada wisatawan dan juga akan menambah produk. Kemudian kami akan melayani paket wisata skala domestik. Dikarenakan travel kami ini baru skala lokal, maka kami akan meningkatkan, mengembangkan usaha kami ke skala domestik. Kemudian kami akan menambahkan jumlah karyawan, tour guide, tour leader. Kemudian kami juga akan menambahkan jumlah kendaraan rental. Tidak hanya untuk kendaraan kantor, kami juga akan menambah kendaraan untuk rental sebagai pengaman usaha kami nanti. Kemudian kami akan membangun relasi dengan para pemasok jasa. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlinda Kusuma. Baik, terima kasih Saudari Susi. Saya Erlinda Kusuma Wardani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai solution. Yaitu penjualan secara langsung dari kantor. Yang kedua ada travel fair, yaitu pameran untuk promosi dan penjualan. Yang ketiga ada sales dan promo, potongan harga paket dengan tetap berprofit. Yang keempat ada advertising, pemasangan iklan di Facebook, Instagram, Google Ads, dan lainnya. Yang kelima, live Instagram. Live dengan mengundang tokoh inspiratif pariwisata. Yang keenam, Wonderful e-mobile. Aplikasi yang dapat diunduh gratis pada Google Store and App Store yang berisi update produk harga dan pelayanan dari Wonderful Tour and Travel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Desi. Baik, terima kasih Saudari Erlinda. Saya Desia Menesari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai produk. Di perusahaan kami itu melayani paket wisata seperti perjalanan ke Pulau Tegalmas, Pahawang, Siger, dan kemudian tiket perjalanan, pengurusan dokumen perjalanan seperti visa dan juga paspor, kemudian voucher hotel, rental mobil, dan juga virtual tour. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Baik, selanjutnya yaitu tentang bentuk kerjasama. Jadi perusahaan kami ini melakukan kerjasama dengan beberapa asosiasi, seperti yang pertama yaitu HPI, di mana perusahaan kami itu mengambil tour guide yang tergabung dalam organisasi tersebut. Kemudian ada Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI. Organisasi ini menciptakan kerjasama antara pelaku pariwisata. Selanjutnya, kami juga bekerjasama dengan Asita, yang perannya sebagai wadah berkumpul para pengusaha agen perjalanan dan juga memfasilitasi para agen perjalanan agar bisa bertahan dan mengembangkan bisnis mereka. Tentunya dalam melakukan kerjasama terhadap ketiga asosiasi ini mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu memperluas jaringan, kemudian mendapatkan mentoring untuk menghadapi tantangan bisnis, dan yang terakhir memperkuat branding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi Azhara. Terima kasih kepada Tiara Salsabila Dinasti. Di sini saya India Zara Aldriani akan memaparkan tentang contoh paket yang kami miliki. Di sini kami memiliki paket trip to Pahawang Island dan juga Ghost to Teluk Kiluan. Untuk itu kami membatasi
durasi perjalanan dengan hanya melayani perjalanan 2 hari 1 malam, karena kami mengikuti kebijakan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan. Untuk minimal orang, kami juga membatasi. Di sini untuk Pahawang Island kami minimal dengan 15 orang karena kami telah menghitung quotation-nya. Namun untuk kebijakan dari Wonderful Tour and Travel sendiri, kami mempunyai batas maksimal orang yaitu sebanyak 20 orang dalam satu rombongan. Untuk yang kedua yaitu Ghost to Teluk Kiluan, sama halnya masih dengan 2 hari 1 malam dengan 7 pax orang per rombongan. Namun untuk maksimal rombongan sebanyak 20 orang itu akan selalu berubah mengikuti tinggi rendahnya kasus COVID-19 di Provinsi Lampung. Selanjutnya silakan kepada Tita Nurfrida. Baik, terima kasih untuk saudari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan dari bisnis plan kami. Untuk biaya dari cash flow yang didapatkan itu, kami ada aset cost yang terdiri dari meja, kursi, lemari, peralatan kantor, alat rumah tangga, alat kebersihan, ATK, dan lain-lain. Kemudian ada setup cost, kemudian ada operating cost, dan yang terakhir ada marketing cost, yang dimana total dari keseluruhan biaya cash flow tersebut yaitu 54.295.000. Kemudian untuk total investasi yang dibutuhkan itu didapatkan dari total arus kas, kemudian ditambah dari biaya pengeluaran selama 3 bulan di awal dengan biaya rutinan per bulan yaitu 35.830.000. Dan kemudian keuntungan yang kami harapkan per bulannya yaitu sebesar 12.899.500, di mana proyek yang diharapkan itu terjalan selama 12 bulan. Pendapatan yang diharapkan dalam satu proyeknya itu sebesar 1.074.958 dengan laba bersih keseluruhan yaitu 2.149.917 per bulan. Untuk payback periodnya yaitu selama 38 bulan. Untuk asumsi penjualan kami yaitu 8 paket per bulan dengan margin keuntungan sebesar 50.000, kemudian 1 bulan terdiri dari 30 hari dengan tingkat efektivitas tim marketing dan operasi sebesar 35%, kemudian pada bulan kelima perusahaan telah stabil sedangkan biaya operasional bulan pertama sampai bulan keempat akan masuk dalam perencanaan investasi. Sekian penjelasan mengenai keuntungan, selanjutnya akan disampaikan oleh India Zahra. Terima kasih kepada Tita Nurfrida. Terima kasih juga kepada Bapak Perli dan juga teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan juga presentasi. Maaf jika ada kendala dari suara maupun video dari kami. Kami telah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.